Halo, perkenalkan nama saya Olivia Widya dengan NIM akhir 292 dari kelas EAG. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana teknologi finansial atau fintech mengubah strategi di industri perbankan. Nah, fokus kita pada hari ini yaitu studi kasus dari Bank OCBC NISP yang merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan kini telah bergabung menjadi bagian dari grup keuangan besar asal Singapura. Seiring berkembangnya teknologi digital, industri perbankan gak lagi bisa beroperasi seperti dulu. Kenapa? Karena persaingan tentunya semakin ketat dan kebutuhan nasabah semakin tinggi juga. Mereka ingin transaksi bisa dilakukan dengan cepat, aman, dan fleksibel tentunya. Fun fact, Bank OCBC NISP ini kini menjadi bank keempat tertua di Indonesia dan terus berkembang pesat lewat digitalisasi layanan. Tapi tentu pergeseran ke teknologi finansial ini membawa beberapa tantangan bagi pihak nasabah maupun dari sisi bank itu sendiri. Di antaranya yang paling sering terjadi itu ada gangguan sistem seperti gagal login atau error saat mau bertransaksi. Kemudian tampilan aplikasi yang kadang masih sulit dimengerti oleh beberapa nasabah awam. Bisa sering terjadi juga ada ancaman keamanan cyber atau ancaman keamanan digital. Contohnya seperti phishing lewat SMS atau email palsu. Dan tentu saja tantangan beradaptasi dengan teknologi baru ini harus dihadapi oleh baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Dari paper studi kasus yang telah saya baca, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penggunaan fintech di Bank OCBC NISP ini. Kemudian ada Porter Value Chain untuk menganalisis bagaimana teknologi ini memberi nilai tambah dalam setiap tahapan layanan perbankan. Nah, data-data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Cabang OCBC NISP di Batam dan observasi terhadap penggunaan mobile atau internet banking. Dari hasil analisis ditemukan 4 dampak positif utama dari implementasi fintech di OCBC NISP. Yang pertama, transaksi jadi lebih cepat, efisien, dan aman. Karena melalui m-banking dan internet banking, nasabah bisa bertransaksi dengan lebih efisien, cepat, dan aman. Kemudian ada efisiensi biaya operasional karena banyak layanan jadi otomatis dan digital, nggak konvensional seperti dulu. Yang ketiga, peningkatan daya saing karena OCBC NISP ini kini setara dengan bank lain yang lebih dulu go digital, jadi daya saing OCBC NISP ini juga bertambah karena dia sekarang memakai fintech juga. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu kenyamanan nasabah meningkat karena layanan bisa diakses 24 jam dari mana saja asalkan ada koneksi internet yang tersambung. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP ini dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, mereka mempunyai beberapa skema atau strategi yang dirancang. Di antaranya, promosi layanan digital lewat insentif transaksi untuk agar nasabah ini lebih tertarik lagi. Kemudian, edukasi keamanan digital secara rutin pastinya untuk menghindari SMS phishing kayak tadi agar nasabah tuh nggak mudah tertipu lagi sama email-email palsu dan phishing lewat SMS. Kemudian update tampilan aplikasi secara berkala agar lebih user friendly dan memaksimalkan UI dan UX-nya. Dan yang terakhir, memaintenance sistem secara rutin demi menghindari gangguan dan meningkatkan keamanan data. Nah, fun fact nih, OCBC NISP juga udah mulai mengintegrasikan fitur-fitur seperti pembukaan rekening investasi dan transaksi falas secara online loh. Nah, dari studi ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh teknologi finansial atau fintech membawa perubahan yang signifikan dan positif untuk industri perbankan. Karena pekerjaan jadi lebih efisien, transaksi juga jauh-jauh lebih fleksibel, keamanan makin ditingkatkan, dan biaya operasional juga dapat ditekan. Nah, Bank OCBC NISP ini telah memberikan bukti bahwa bank konvensional pun bisa menjadi digital native apabila mau beradaptasi. Dan untuk tetap relevan, bank harus tetap berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman.
Jadi itu dia penjelasan dari paper dan poster yang telah saya buat mengenai pengaruh fintech terhadap strategi Bank OCBC NISP. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk tetap terus belajar mengenai transformasi digital di dunia finansial. Terima kasih.